Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim ada banyak terdapat ibrah, pelajaran akhlak dan adab, budi pekerti yang sangat tinggi, akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh para nabi dan para mursalin. Tentunya mereka sebagai tauladan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana di dalam Quran ketika Allah menceritakan nabinya Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Nabi Musa sebagai salah satu dari ulul azmi minar rusul dengan tegas beliau mengatakan, wa akhi Harun wa afsahu minni lisana, saudaraku Harun ini beliau lebih fasih dalam berbicara, lebih fasih bahasanya daripada aku. Artinya beliau mengakui keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya, dimiliki oleh selain dari beliau sendiri. Dan demikianlah akhlak seorang nabi, mau mengakui kelebihan orang lain dari dirinya, mau mengakui keutamaan orang lain atas dirinya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Musa alaihissalam, bahwa Nabi Harun lebih fasih dalam berbicara, bahasa yang disampaikan lebih fasih, lebih baik daripada beliau alaihissalam. Sebaliknya, mengingkari kelebihan yang dimiliki orang lain yang tidak dimiliki oleh dirinya adalah akhlak syaitan, sifat syaitan dan iblis. La'anahullah. Bagaimana ketika Allah muliakan Adam alaihissalam dalam penciptaannya, lalu syaitan Allah perintah untuk sujud kepadanya dan menolak. Padahal Adam jauh lebih mulia, punya keutamaan tinggi dibanding syaitan. Ketika lihat apa yang dikatakan syaitan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dia mengingkari kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Maka sifat buruk ini tidak mau mengakui kelebihan orang lain atas dirinya, tetap menonjolkan dirinya, tetap menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, walaupun dia tahu orang lain lebih dari dirinya. Merupakan warisan akhlak, warisan syaitan yang tidak pantas ada pada seorang mukmin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Quran pula Allah mengisahkan nabinya yang juga termasuk ulul azmi minar rusul, Ibrahim dan Nuh alaihi wassalam, terkait anak mereka. Bagaimana ketika Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam, seorang anak yang terdidik untuk taat kepada Allah, berserah diri total kepadanya, bakti kepada orang tuanya. Disampaikan oleh Ibrahim, aku diperintah oleh Allah lewat mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu yang pasti kebenarannya,
Ismail menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Lakukan perintah Allah itu, wahai ayahku, laksanakan itu pada diriku. Dan benar-benar hendak disembelih, ditidurkan Ismail, diletakkan di atas batu dan disiapkan pisau untuk menyembelihnya, yang kemudian Allah gantikan dengan seekor domba. Asyahid, seorang anak dalam didikan orang tua, terkadang ketaatan mereka, bakti mereka kepada orang tuanya di atas khayalan, di atas anggapan dan perkiraan orang lain. Begitu taatnya seorang anak kepada ayahnya, begitu berbaktinya. Figur yang menjadi panutan Ismail alaihissalam. Namun di sisi lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nuh alaihissalam dan anak beliau yang durhaka kepada orang tuanya, dalam keadaan Nabi Nuh mengajak anaknya untuk selamat, diajak untuk tetap hidup, mau naik bahtera beliau, si anak tetap menolak, durhaka kepada orang tuanya. Yang itu taat kepada orang tuanya. Ismail berbakti kepada orang tuanya sampai pada tahapan yang itu beresiko kematian pada dirinya. Tetap beliau tunduk, tetap beliau taat pada kematian yang ditawarkan padanya. Yang ini diajak hidup, diajak selamat dari malapetaka dan bencana, tetap memilih durhaka kepada orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam, fenomena dalam kehidupan demikianlah figur dan contoh anak manusia. Terkadang dari mereka ketaatan dan baktinya kepada orang tuanya begitu besar, di luar khayalan manusia. Orang mungkin tidak percaya sampai setingkat itu baktinya. Namun di sana ada pula anak yang durhaka waliyadzubillah kepada orang tuanya, sama di luar batas kemanusiaan. Orang mungkin tidak percaya ketika menjalani. Ibadallah, jamaah sekalian rahimahullah, dalam Qur'anul Karim pula contoh akhlak, adab yang begitu mulia, akhlak yang begitu tinggi. Bagaimana seorang nabi yang mulia, Hud alaihissalam, Allah kisahkan kisah beliau bersama kaumnya yang menentang dan mencela beliau dan dakwah. Kaumnya dengan serta-merta mencela Nabi Hud dan mereka katakan kepadanya, inna lanaraka fi safaha, kami memandangmu adalah orang yang sangat bodoh. Dicela seorang nabi dengan kebodohan. Safaha, kami melihatmu hanya seorang yang bodoh, seorang yang duhu, goblok. Itu ucapan kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam. Tapi lihat bagaimana Allah kisahkan jawaban Nabi Hud, seorang nabi yang mulia, dengan bimbingan wahyu menjawab perkataan kaumnya. Qala ya qaum laisa bi safaha, wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh, aku bukan orang yang goblok, tetapi wahyu yang aku sampaikan kepada kalian. Perhatikan contoh dan didikan akhlak seorang nabi. Itu yang beliau jawab. Artinya Nabi Hud alaihissalam menjadi figur contoh panutan bagi kita. Beliau tidak mencela kaumnya dengan celaan yang sebanding,
tidak menjawab celaan mereka dengan yang serupa. Oleh karenanya beliau tidak katakan misalnya, ya kalian itu yang bodoh, justru kalian yang goblok, bukan aku. Bukan itu yang beliau ucapkan, tetapi yang beliau ucapkan, aku bukan orang yang bodoh. Karena itu menepis tuduhan dan celaan mereka. Karena yang beliau sampaikan adalah ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian contoh akhlak mulia dari para nabi dan rasul. Kejelekan kaumnya, kejelekan orang lain tidak dibalas, tidak dijawab dengan yang kejelekan serupa, namun bayar itu dengan akhlak mulia, dibalas itu dengan adab yang begitu tinggi. Maka cukuplah bagi kita muslimin contoh-contoh para nabi dan rasul yang ada di dalam Quran dan Sunnah, mencukupi kita dari pelajaran akhlak, pelajaran moral. Tidak perlu pelajaran yang lainnya, cukup di dalam Quran akhlak begitu tinggi dicontohkan oleh panutan kita, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam Quranul Karim Allah telah mengingatkan untuk kita semua hamba-hambanya memperbanyak ibadah, amal soleh, ketaatan untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena di dunia ini, di kehidupan kita ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dibalas, diganti dengan pahala yang berlipat ganda untuk bekal akhirat kita. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan itu akan kamu dapati balasannya kelak di akhirat. Itu kesempatan di dunia. Namun kalau seseorang telah mati, meninggal dunia, maka tidak ada kesempatan untuk dia berbuat baik. Seandainya dia bisa berbuat baik, bahkan sebesar mungkin kebaikan yang bisa dia lakukan di akhirat, percuma dan tidak akan Allah terima darinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Allah sebutkan orang yang mati dan dalam keadaan dia kafir matinya, kalau saja seandainya dia bisa menebus dirinya agar tidak diadab oleh Allah dengan sebesar dunia ini, sebesar bumi ini emas, kalau saja bisa dia bayarkan di akhirat tebusan untuk dirinya, tidak akan Allah terima darinya. Kalaupun sebumi ini emas, berapa beratnya? Di akhirat bukan waktu untuk beramal saleh, bukan waktu untuk seseorang mengumpulkan pundi-pundi kebaikannya sia-sia. Di dunia sebiji gandum pun kebaikan ada nilainya buat kamu, akan berguna bagimu di akhirat kelak. Oleh sebab itu Allah SWT dalam surat Al-Kahfi mengingatkan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta benda, anak cucu kalian hanyalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh, ketaatan di sisi Allah, ibadah kalian lebih besar pahalanya dan lebih berguna untuk kalian. Ayat ini mengajarkan kepada mukminin bahwa yang ada di dunia hanya dua macam. Yang satu pasti sirna, adalah segala harta, segala kehidupan dan perhiasan di dunia ini, termasuk anak istri dan keluarga. Perkaranya satu dari dua. Imma yang pertama, harta itu meninggalkanmu, anak istrimu meninggalkanmu, dan itu pasti. Mereka mati sebelum kau mati. Atau kemudian harta itu ludes, habis, kamu ditipu orang, hartamu dicopet, dicuri, dan lain sebagainya. Mungkin saja itu terjadi dan betapa banyak itu terjadi. Kalau itu tidak, tetap ada bersamamu sampai kamu tua. Pasti yang kedua, kamu yang meninggalkan mereka. Kamu mati, meninggalkan istri yang sangat kamu cintai, meninggalkan anak yang sangat kamu sayangi, meninggalkan harta benda yang kamu tumpuk selama ini. Tidak mungkin kamu terus-menerus bersamanya. Rumah mewah, kendaraan, dan lain sebagainya, pasti kamu tinggalkan. Salah satu dari dua. Mereka meninggalkan atau kamu yang meninggalkan mereka. Tidak mungkin ada pilihan ketiga. Itulah dunia. Tetapi agama, ibadah dan amal solehmu tetap kekal bersamamu di dunia, membawa ketenangan, kebahagiaan hidup bagimu. Di kuburmu menemani kamu, menyelamatkan kamu dari azab kubur. Di akhirat mengantarkan kamu ke surga, menyelamatkan kamu dari neraka. Maka banyak-banyaklah kita beribadah, beramal saleh kepada Allah. Benahi akidah kita, benahi akhlak, muamalah dan ibadah kita selama hidup masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma aslih lana ulata umurina, Allahumma waffiq lana ulata umurina, Allahumma warzuqhum bitaratan salihatan tuqimuhum ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilad wal ibad bi rahmatika ya arhamar